Teman-teman, sebelum Anda nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih. Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Selamat sore kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kami memperkenalkan seorang filsuf yang hidup pada zaman Yunani kuno. Nah, beliau namanya adalah Heraklitus ya. Heraklitus ini hidup pada tahun 540 sampai dengan 480 sebelum Masehi. Jadi Heraklitus lahir tahun 540, kemudian meninggal pada tahun 480 sebelum Masehi. Heraklitus itu merupakan filsuf yang hidup pada zaman Yunani kuno dengan konsentrasi pada filsafat barat ya. Dan aliran pemikiran dari Heraklitus ini tidak termasuk kepada mazhab apapun atau tidak mempunyai aliran sama sekali ya. Kemudian minat utama dari Heraklitus itu adalah metafisika, epistemologi, etika, politik, dan kosmologi ya. Gagasan penting dari Heraklitus itu adalah tentang logos. Logos di mana dia mengatakan bahwa segala sesuatu mengalir seperti air ya, atau nanti terkenal dengan pemikirannya tentang pantarhi, mengalir seperti air. Nah, Heraklitus diketahui menulis satu buku tetapi tidak pernah ditemukan ya, hilang. Kemudian sampai dengan saat ini ada sekitar 130 fragmen yang terdiri dari pepatah-pepatah pendek yang sering sekali tidak jelas ya, yang merujuk kepada pemikiran dari Heraklitus ya. Nah, Heraklitus itu berasal dari keluarga bangsawan, namun tidak ada sumber yang cukup jelas ya, yang menyebutkan tentang sejarah kelahirannya ya. Nah, tetapi jika melihat karya-karya yang ditinggalkannya, tampaknya bahwa Heraklitus ini memiliki watak yang sombong dan tinggi hati ya. Selain mencela filsuf-filsuf seperti Parmenides dan lain-lain sebagainya, kemudian Pythagoras, ia juga memandang rendah rakyat yang mengatakan rakyat itu bodoh. Kemudian dia sendiri menegaskan bahwa atau melihat manusia itu kebanyakan memiliki muslihat jahat ya. Selain itu Heraklitus juga mengutuk warga negara Efesus ya sebagai warga negara yang bodoh, warga negara yang tidak terdidik ya. Nah, ada sesuatu yang sangat menarik dari pemikiran Heraklitus. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini mengalami perubahan, dan perubahan-perubahan itu mengalir begitu saja. Menurut Heraklitus, tidak ada satupun di alam semesta ini yang bersifat tetap dan yang bersifat permanen ya. Kemudian tidak ada sesuatu yang betul-betul ada atau merepresentasikan keberadaannya. Semuanya berada di dalam proses menjadi atau to be ya. Heraklitus juga terkenal dengan ucapannya seperti yang saya sampaikan tadi adalah pantarhi kai uden mene ya, bahasa Yunani yang artinya semua mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal tetap. Pokok-pokok
pokok-pokok pikiran dari Heraklitus itu yang pertama, seluruh kenyataan adalah seperti aliran sungai yang mengalir. Engkau tidak dapat turun 2 kali ke sungai yang sama, kata Heraklitus ya. Maksudnya, air sungai selalu bergerak sehingga tidak pernah seorang pun turun di air sungai yang sama dengan yang sebelumnya. Kedua, ia menggambarkan seluruh kenyataan alam semesta dengan api. Maksudnya bahwa konsep masab Miletos yang menjadikan air atau udara sebagai prinsip dasar yang bagi segala sesuatu, menurut Heraklitus, api bukanlah zat yang dapat menerangkan perubahan-perubahan segala sesuatu, melainkan melambangkan gerak perubahan itu sendiri. Jadi api senantiasa mengubah apa saja yang dibakarnya menjadi abu dan asap, tetapi api tetaplah api yang sama. Karena itu, menurut Heraklitus, api cocok untuk melambangkan kesatuan dalam perubahan. Jadi ini penting ya, api cocok digambarkan sebagai kesatuan dalam perubahan. Nah, pendapat lain dari Heraklitus itu terkait dengan logos ya. Segala sesuatu yang terus berubah di alam semesta dapat berjalan dengan teratur karena adanya logos ya. Logos itu ya kalau kita terjemahkan sekarang ini bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan ya. Pandangan tentang logos di sini tidak boleh disamakan begitu saja dengan konsep logos pada mazhab Stoa ya. Logos adalah rasio yang menjadi hukum yang menguasai segala-galanya dan menggerakkan segala sesuatu termasuk manusia. Jadi manusia itu menurut Heraklitus itu digerakkan oleh logos. Aspek yang paling penting untuk menggerakkan kehidupan manusia adalah logos. Nah, logos juga dipahami sebagai sesuatu yang material, tetapi sekaligus melampaui materi yang biasa. Hal ini disebabkan pada masa itu belum ada filsuf yang mampu memisahkan antara rohani dan materi ya. Jadi belum banyak filsuf yang punya kemampuan untuk melihat segala sesuatunya itu dari aspek materi dan rohani ya. Menurut Heraklitus, tiap benda terdiri dari yang berlawanan. Meskipun demikian, di dalam perlawanan tetap terdapat kesatuan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa yang satu adalah banyak dan yang banyak adalah satu. Anaximenes juga memiliki pandangan seperti yang disampaikan oleh Heraklitus ya. Tetapi perbedaan dengan Heraklitus adalah Anaximenes mengatakan pertentangan tersebut sebagai ketidakadilan. Sedangkan Heraklitus menyatakan bahwa pertentangan yang ada adalah prinsip keadilan. Kita tidak akan bisa mengenal apa itu siang tanpa kita mengetahui apa itu malam. Kita tidak akan mengetahui apa itu kehidupan tanpa adanya realitas kematian. Kesehatan juga dihargai karena adanya penyakit. Demikianlah dari hubungan pertentangan ini, segala sesuatu menurut Heraklitus terjadi dan tersusun. Heraklitus menegaskan prinsip ini di dalam kalimat yang terkenal, perang adalah bapak segala sesuatu. Perang yang dimaksud di sini adalah pertentangan. Jadi pertentangan itu ya selalu mengandung kontradiksi-kontradiksi dan pertentangan itu yang kerap kali melahirkan perubahan. Nah, melalui ajaran tentang hal-hal tersebut, Heraklitus ingin mengatakan bahwa logos itu mempersatukan semua bentuk pertentangan. Sehingga kemudian Heraklitus itu diletakkan sebagai filsuf pertama yang secara khusus membahas segala sesuatu secara dialektis ya di dalam sejarah filsafat. Mengapa segala sesuatu dipertentangkan secara dibahas secara dialektis? Karena dia mendasarkan filsafatnya pada pertentangan ya, atau kontradiksi antara yang satu dengan yang lain.
Demikian pemirsa materi singkat ini, semoga inspirasi dari pemikiran Heraklitos memberikan ruang bagi kita untuk terus bergerak, berpikir, maju, membangun Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih.